Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Untuk majelis Zoom pertemuan keempat ini, kita kembali bertemu dalam video karena ada beberapa kendala. Dan materi yang akan dibahas pada pertemuan keempat ini adalah perpindahan kalor. Nah, materi perpindahan kalor ini sebetulnya sudah kalian pelajari bahkan sejak SD. Kalian sudah belajar konduksi, konveksi, dan radiasi. Bahkan kalian juga sudah belajar apa saja contohnya. Nah, bedanya untuk tingkat SMA ini, kalian ada penambahan, yaitu akan belajar bagaimana analisis matematisnya, atau bagaimana ada hitung-hitungannya lah gitu. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu konduksi. Nah, konduksi ini adalah proses perpindahan kalor tanpa diikuti perpindahan partikel penghantarnya. Jadi yang pindahnya itu hanya kalornya saja, sedangkan partikelnya tidak pindah. Contohnya, contoh yang kalian waktu zaman SD itu kan, kalau sebuah sendok kalian pegang ujung yang buat pegangnya gitu, terus kalian panaskan bagian yang bulatnya. Nah, lama-kelamaan walaupun bagian yang kalian pegang itu tidak dikenakan ke pemanasnya, tapi kalian akan merasakan panas juga lama-kelamaan. Itu contoh dari konduksi. Nah, tapi itu kan yang pindahnya itu hanya panasnya saja. Yang bagian bulatnya tetap di posisi yang sama gitu. Jadi kalau diikuti dengan perpindahan partikel, harusnya si bagian yang bulatnya itu pindah ke tangan kalian, ngegeser atau ngelengkung gitu. Tapi kan enggak gitu. Jadi yang pindah itu hanya kalornya, sedangkan partikelnya itu tidak mengalami perpindahan. Nah, ketika dipanaskan secara konduksi ini, bagian yang dekat dengan pemanas, dengan sumber kalor, maka suhunya akan paling tinggi. Makin jauh, maka suhunya bakal semakin rendah. Makin jauh dari pemanas, suhunya bakal semakin rendah. Nah, ini contoh, mirip dengan yang sendok tadi ya. Ini kalian megang di sebelah kiri, yang dipanaskan di sebelah kanan, tapi lama-kelamaan nanti kalian akan merasakan panas juga. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah yang kalian panaskan itu merupakan benda konduktor atau benda yang dapat menghantarkan panas. Kalau bendanya isolator, itu nggak akan kerasa panas. Tuh. Oke. Untuk persamaan atau rumus yang berlaku pada konduksi adalah H sama dengan Q bagi T. Dalam bentuk lain, H juga bisa sama dengan K kali A kali delta T dibagi dengan L. Ini keterangannya. H adalah laju perpindahan kalor. Satuannya joule per sekon. Q adalah kalor yang pindah atau yang merambat, satuannya joule. T-nya adalah waktu, satuannya sekon. K adalah koefisien konduktivitas, satuannya watt per meter Kelvin. A itu luas penampang, delta T itu perubahan suhu, perbedaan suhu, satuannya Kelvin. Oke, sebetulnya untuk delta T, kalau ada tanda deltanya, maka satuannya itu boleh dalam Kelvin, boleh dalam Celcius. Sekali lagi, kalau ada tanda deltanya. Yang terakhir, L itu panjang batang, satuannya meter. Nah, untuk konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel penghantarnya. Jadi kalau tadi konduksi itu hanya panasnya saja yang pindah, tapi kalau konveksi itu partikelnya juga ikut pindah. Di sini saya ngasih dua contoh. Yang pertama adalah air yang dipanaskan. Di sini ada tanda merah, ada panah merah, ada panah biru. Panah merah itu menunjukkan molekul yang panas, sedangkan
Yang biru itu molekul yang dingin. Nah, ketika dipanaskan itu kan berarti bagian bawahnya, karena bagian bawah itu dekat dengan sumber panas, dekat dengan api kompornya, maka yang bagian bawah itu bakal lebih panas dibandingkan dengan yang bagian atas. Maka kejadiannya kalau konveksi itu yang panas, kan kalau panas itu nanti massa jenisnya berkurang. Sedangkan kalau massa jenisnya berkurang, maka dia posisinya bakal di atas. Kayak air dan minyak. Massa jenis minyak itu kan lebih rendah. Massa jenis minyak itu lebih rendah dibandingkan dengan massa jenis air. Makanya minyak itu posisinya ada di atas. Nah, kalau di sini yang kita bahas adalah air yang panas dengan air yang dingin. Nah, yang panas ini karena suhunya lebih karena massa jenisnya lebih rendah, maka dia bakal bergerak ke atas. Nah, makanya di sini yang merah itu kan panahnya ke atas. Sedangkan tadi di yang bagian atas kan dingin. Nah, yang dingin ini massa jenisnya lebih kecil, lebih besar dibandingkan dengan yang panas. Makanya yang bagian dingin itu turun. Makanya di sini panah birunya itu arahnya ke bawah gitu. Sekali lagi, kalau yang panas intinya gini, yang panas bakal naik, yang dingin bakal turun, gitu aja. Yang panas naik, yang dingin turun gitu. Atau kejadiannya pada angin laut, angin darat kejadiannya sama, prosesnya beda arahnya aja. Jadi kalau angin laut itu kan dari laut anginnya bergerak ke darat gitu kan. Nah, dari angin laut ini sama, ada proses konveksi juga. Di yang panas itu bergerak ke atas, sedangkan yang dingin bergerak ke bawah gitu. Sekali lagi, yang panas bakal naik, yang dingin bakal turun. Nah, persamaan yang berlaku pada konveksi, H sama dengan Q per T, sama ya dengan yang konduksi, tapi nah yang sebelah kanannya ini yang beda. Kalau di konveksi itu sama dengan H kecil kali A kali delta T. Nah, di sini yang ada simbol barunya adalah H kecil. H kecil itu tetapan konveksi, satuannya watt per meter kuadrat Kelvin. Oke, yang terakhir adalah radiasi. Nah, radiasi ini merupakan peristiwa perpindahan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik ini tidak membutuhkan partikel penghantar untuk merambat. Artinya, radiasi itu perpindahan kalor yang tidak memerlukan penghantar. Jadi kalau tadi misalkan pada konduksi itu harus ada batangnya, harus ada barang-barang yang konduktornya. Kalau pada konveksi tadi contohnya harus ada airnya, harus ada udaranya. Nah, kalau pada radiasi dia tidak perlu apapun untuk merambat. Kita lihat contohnya. Nah, yang pertama ini, kalau kalian yang suka camping atau anak pramuka, ini ada acara api unggun. Nah, api unggun ini nanti kalian ngerasa ada hangat ke kalian, itu contoh dari radiasi. Nah, atau ini juga nih radiasi dari matahari. Nah, persamaan yang berlaku pada radiasi, H sama dengan Q per T, bagian ini sama dengan yang konduksi dan konveksi, bagian kanannya beda lagi, sama dengan E kali sigma kali A kali T pangkat 4. Nah, simbol yang barunya adalah E dan sigma, sama T-nya juga. Oke, jadi E-nya itu emisivitas benda, nilainya antara 0 sampai 1. Sigma itu tetapan Boltzmann, nilainya 5,67 kali 10 pangkat min 8. Lalu yang T-nya ini suhu benda. Hati-hati, kalau di radiasi ini tidak ada tanda deltanya.
maka suhunya itu mutlak harus dalam Kelvin, tidak boleh dalam satuan Celcius. Kalau mau Celcius itu harus ada tanda deltanya. Sekali lagi, kalau hanya T saja, hanya huruf T kapital saja, maka suhunya harus dalam satuan Kelvin. Oke, mari kita lihat contoh soalnya. Ada logam P dan logam Q disambungkan seperti pada gambar. Apabila koefisien konduktivitas logam P setengah kali koefisien konduktivitas logam Q, serta AC sama dengan 2 kali CB. AC itu berarti panjangnya, panjang batang P, itu 2 kali CB. CB itu panjang logam Q. Yang ditanya suhu di C adalah berapa. Nah, karena C ini bagian sambungan, maka yang berlaku pada daerah C adalah yang berlaku di daerah C itu di C ya, ini di C itu berlaku HP itu sama dengan HQ. Laju kalor di P sama dengan laju kalor di Q. H itu kan tadi bisa pakai Q per T atau bisa juga KA delta T per L. Nah, kalau kita lihat di soalnya, ini muncul istilah K, kemudian ada panjang juga. Maka yang kita gunakan adalah yang KA delta T per L, yang rumus KTEL. Di HP itu berarti di sini KP kali luas P kali delta TP dibagi dengan LP. Yang Q juga sama, Q kali luas Q kali delta TQ dibagi dengan LQ. Oke, kalau konduktivitas logam ini ada, kemudian panjangnya juga ada. Nah, di sini kalau kita lihat bagian P dengan bagian Q di daerah sambungan ini luasnya sama. Luas penampangnya sama. Luas penampangnya sama, maka AP dan AQ-nya kita coret. Oke, kita masukkan angkanya. KP itu setengah kali konduktivitas logam Q. Oke, kita tulis saja setengah, lalu delta TP. Lihat, P ini daerah yang panas. Ingat kembali cara menulis delta T untuk yang panas adalah suhu panas dikurangi suhu di sambungannya, atau di sini TC, dibagi dengan LP. LP itu berarti AC. AC-nya 2 kali CB, berarti di sini angkanya 2. Kakinya itu berarti 1, karena tadi setengah. Yang KP-nya setengah, yang kakinya 1. Delta TQ-nya, bagian yang dingin, berarti TC min 40. C min 40 bagi LQ-nya 1. Oke. Setengah, ini setengah bagi 2 itu 1/4. Jadi 100 min TC per 4 sama dengan 1 bagi 1 kan 1. TC min 40. Oke, kalau mau per 1 ditulis ya silahkan. Kita kali silang. Saya pindah ke sini ya. Kali silang 100 min TC kali 1, maka hasilnya adalah 100 min TC. 100 min TC sama dengan 4 kali TC, 4 TC
4 kali 40, 160. Oke, pindah ruas. Jadi 100 plus 160 sama dengan 4 TC. Ini pindah ruas jadi plus TC. Gitu. 260 sama dengan 5 TC. 5 TC. Maka TC-nya adalah 260 bagi 5. 260 bagi 5. Hasilnya 52 derajat Celcius. Nah, begitu. Di hasilnya adalah 52 derajat Celcius. Oke, contoh soal lagi. Sebuah benda hitam pada 27 derajat Celcius memancarkan energi sebesar R Joule per sekon. Jika dipanaskan sampai 327 derajat Celcius, maka energi radiasinya menjadi berapa? Oke, di sini ini adalah radiasi. Oke, kalau radiasi tadi yang berlakunya adalah H sama dengan E kali sigma kali A kali T pangkat 4. Gitu kan? Nah, di sini yang berubah itu hanya suhunya. Dari 27 derajat Celcius menjadi 327 derajat Celcius. Tuh. Oke. Energi radiasinya menjadi, nanti ini hasil akhirnya adalah menjadi berapa R. Gitu. Oke, kita cek dulu. Yang pertama, T1. T1-nya itu 27 derajat Celcius. Kalau dikonversikan ke Kelvin tambah 273, ini menjadi 300 Kelvin. 300 Kelvin. Nah, untuk T2-nya 327 derajat Celcius, berarti jadi 600 Kelvin. Oke, gitu. Nah, untuk melihat energi radiasinya, energi radiasi itu sebetulnya Q-nya. Oke. Ini kan sama dengan Q bagi T. Nah, kalau kita lihat dari persamaannya, Q dengan suhu itu dia berbanding lurus. Maka kita bisa buat persamaan Q2 per Q1 itu sama dengan, karena berbanding lurus berarti sebelah kanan T2 bagi T1. Jangan lupa ini harus pangkat 4. Pangkat 4 karena di persamaannya pangkat 4. Q2, Q1-nya adalah R, T2-nya 600, lalu T1-nya 300, pangkat 4. Nah, 600 bagi 300 itu hasilnya kan 2. 2 pangkat 4 nilainya 16, maka Q2 itu hasilnya adalah 16 R. Nah, itu saja contoh soalnya. Silakan dikerjakan latihan soal. Ada 2 soal. Ini yang pertama. Ada 3 latihan soal. Yang pertama ini mengenai konduksi. Yang kedua ini radiasi. Yang ketiga ini contoh soal, ini latihan soal konveksi. Oke, itu dulu untuk hari ini. Terima kasih banyak sudah hadir, sudah mengikuti pembelajaran. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.